Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang menjelaskan tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Saya dari Lapta Prabaswara dan nama saya Ibadul Masal Hakim, nomor absen 26. Saya Bawasitu Pratama Sasongko, nomor absen 11. Saya Hussein Nikita Abriansar, nomor absen 25. A. Makna dan substansi pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara bisa diartikan sebagai semua hal yang diperoleh ataupun didapatkan oleh seorang warga negara, baik dalam bentuk kewenangan maupun kekuasaan terhadap suatu hal. Jadi dalam sebuah negara kita harus mempunyai keseimbangan antara kewajiban dan hak yang kita peroleh. Karena apabila seimbang, nanti kehidupan di dunia ataupun bernegara akan terjamin kesejahteraannya. Hak dan kewajiban ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 26 ayat 1 mengatakan bahwa yang menjadi warga negara adalah bangsa Indonesia asli. Dan selain itu juga pada pasal 26 ayat 2, pasal 27 ayat 2. Sementara hak warga negara adalah kuasa menerima sesuatu sesuai peraturan dari negara yang berlaku. Jadi ketika dalam sebuah negara kita harus melakukan hak apa yang kita harus lakukan. Apabila kita lakukan di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat akan menjadi teratur. Karena hak asasi manusia terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ciri-ciri hak asasi manusia antara lain: 1. Tidak dapat dicabut. 2. Tidak dapat dibagi. 3. Hakiki. 4. Universal. Hak sebagai warga negara antara lain: 1. Hak hidup. 2. Hak pengakuan hukum. 3. Hak atas pengembangan diri dan kegiatan ekonomi. 4. Hak pembentukan keluarga dan keturunan. 5. Hak untuk kebebasan. 6. Hak atas perlindungan dan keamanan. Kewajiban asasi manusia. Pengertian kewajiban asasi manusia merupakan hal yang wajib yang harus dilakukan oleh manusia sebagai makhluk hidup. yang keempat adalah kewajiban warga negara. Di antaranya yang pertama adalah kewajiban mengikuti hukum yang berlaku. Yang kedua adalah kewajiban bela negara. Yang ketiga adalah kewajiban membayar pajak. Selanjutnya adalah substansi hak dan kewajiban asasi manusia. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang selanjutnya adalah hak dan kewajiban warga negara dalam nilai psikis sila-sila Pancasila. Pertama yaitu nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat melahirkan pelaksanaan semua kewajibannya dan larangannya untuk setiap negara sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Yang kedua adalah nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini tidak merendahkan atau mendiskriminasikan, selalu ada pengakuan kesetaraan sesama manusia. Yang ketiga adalah nilai sila persatuan Indonesia. Cinta bangsa ini adalah bagian dari nilai-nilai dan makna nasionalisme. Selanjutnya adalah nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pengakuan nilai kedaulatan adalah di tangan rakyat sebagai karakteristik dari negara demokratis. Selanjutnya adalah nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah harusnya mengakui bahwa pembangunan lebih adil dari sudut terluar wilayah dari dan perbatasan wilayah lain. Harus sama dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketujuh adalah hak dan kewajiban asasi manusia dalam instrumental sila-sila Pancasila. Jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia. 1. Pelanggaran hak asasi manusia berat. 2. Pelanggaran hak asasi manusia ringan, yaitu antaranya kejahatan genosida dan kejahatan manusia. Penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. 1. Terdapat pada faktor internal, yaitu sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. 2. Rendahnya kesadaran bangsa dan bernegara. 3. Sikap tidak toleran.
Kedua, terdapat faktor eksternal. 1. Penyalahgunaan kekuasaan. 2. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Dan kemudian terdapat kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Dan yang terakhir, penyalahgunaan teknologi. B. Menyelesaikan kasus pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia. Yang pertama, upaya pemerintahan dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Yang nomor 2, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga. Lembaga yang pertama, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Yang nomor 2, Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang nomor 3, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang nomor 5, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Komnas Perempuan adalah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan. Yang nomor 6, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2004. Nomor 7, Pengadilan HAM. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Nomor 2, membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadi pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, lingkungan keluarga. Yang kedua, lingkungan sekolah. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, lingkungan bangsa dan negara. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.